Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang metode transportasi aproksimasi Fourier atau FAM. Metode transportasi merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat-tempat tujuan yang berbeda-beda. Metode penyelesaian awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain Northwest Corner Method, metode barat laut, last cost method, metode biaya terkecil, dan Vogel Approximation Method, metode pendekatan Vogel. Di sini pula terdapat pengertian tentang metode FAM. Metode FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan yang disebut dengan daerah pemasaran untuk penentuan biaya optimum dari sebuah perusahaan. Untuk kelebihannya sendiri, pertama metode ini tuh lebih mudah dikarenakan metode ini tuh lebih cepat untuk mengatur beberapa alokasi biaya ke beberapa daerah sumber tujuan. Kemudian yang kedua, hasil analisa dari metode ini tuh sangat mudah untuk dipahami dibandingkan metode-metode yang lain. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, metode ini tuh memiliki proses hasil dan proses literasi yang lebih rumit. Serta untuk yang kedua, pada metode ini tuh jika semua produk telah dialokasikan, maka kita harus menguji sel yang bukan basisnya. Apakah si nilai basis itu sudah memiliki nilai sama dengan 0? Hal ini tuh dilakukan supaya kita tuh bisa menjamin bahwa total biaya benar-benar sudah mencapai nilai minimum. Untuk langkah penyelesaian metode FAM, yang pertama kita harus menghitung selisih dua biaya terkecil. Kemudian yang kedua, kita harus memilih salah satu selisih dengan nilai terbesar. Kemudian yang ketiga, kita harus mengisi kolom yang memiliki biaya transportasi paling kecil. Keempat, untuk baris dan kolom yang sudah terisi atau sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Untuk langkah selanjutnya kita hanya perlu mengulang langkah 1 sampai langkah 4. Sekian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ulfah. Terima kasih. Iya, selanjutnya tujuan dari jalur ini adalah untuk mempertahankan kendala penawaran dari permintaan sambil dilakukan alokasi ulang barang ke suatu kotak kosong. Semua variabel non-basis atau kotak kosong dievaluasi dengan cara yang sama sampai semua sudah terpenuhi. Yang artinya jika semua kotak kosong memiliki selisih biaya positif, berarti solusi telah optimum. Selanjutnya penyelesaian dengan metode FAM. Contohnya seperti kita lihat pada gambarnya, contoh pembahasan soalnya. Terdapat pabrik A, pabrik B, pabrik C. Ada kelebihan gudang yaitu gudang A, gudang B, gudang C. Kapasitas pabrik. Untuk memudahkan penyelesaiannya, tabel diubah seperti pada gambar di bawah ini. Masih sama dengan penyelesaian dengan metode FAM, yaitu pertama-tama kita cari selisih antara baris dan kolom. Yang pertama, baris pertama pada pabrik A itu cari nilainya yang paling kecil dulu, yang paling terendah, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Yang kedua, kolom pabrik B 15 dikurang 10 sama dengan 5. Yang kolom ketiga ada 19 dikurang 10 yaitu 9. Yang keempat 20 dikurang 15 sama dengan 5. Yang kelima 10 dikurang 5 sama dengan 5. Yang keenam 10 dikurang 8 sama dengan 2.
Kesimpulannya, karena 9 merupakan nilai dengan selisih terbesar, jadi cari nilai biaya terkecil pada baris dan isikan sel dengan kapasitas maksimal. Yaitu penyelesaiannya masih sama dengan metode FAM. Untuk memudahkan penyelesaian, tabel diubah seperti gambar. Penyelesaian dengan metode FAM dengan mencari lagi selisih antara baris lap dan kolomnya. Bisa dilihat di sini karena 15 merupakan nilai dengan selisih terbesar. Cari sel dengan biaya terkecil pada kolom dan isikan dengan kapasitas maksimalnya. Kemudian dengan cari lagi selisih antara baris dan kolomnya. Mencari nilai biaya terkecil pada sel dan isikan dengan kapasitas maksimal. Dalam hal lain, biaya terkecil adalah 8. Untuk memudahkan penyelesaian, tabel diubah seperti pada contoh. Bisa dilihat di sini, sesuai dengan penyelesaian akhir. Dengan penyelesaian tersebut, memudahkan jika dibuat tabel seperti di bawah ini. Biaya transportasi yang dihasilkan adalah 1.890. Untuk selanjutnya dipersilakan pada Siti Ubaidah. Saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang alur dari gedung pihak A dan pihak B, pihak C, dan kebutuhan gudang. Biaya transportasi 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 300 tambah 240 tambah 250 tambah 100 tambah 50 sama dengan jadi 1290. Biaya transportasi yang dihasilkan oleh metode PIAM adalah 1890. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.